ngomong aja. Untuk kamar can lo krungu tuh. Oke, 5 4 3 2 1 close the door. Oke, balik lagi sama kita di For April Podcast. Kali ini kita akan ngebahas tentang dampak dari COVID-19. Ngomong-ngomong ngebahas masalah COVID-19, ini gak bakal ada habisnya. Mulai dari dampak positif maupun negatif. Tapi emang kebanyakan negatif sih. Tapi gak apa-apa lah, kita harus bersyukur lah. Oke, apa namanya? Tadi mau ngomong apa ya, lupa ya. Bentar. Bisa di skip dulu mas, audio man. Iya ya udahlah. FYI ya, sedikitnya ada 181 acara seni yang ditunda bahkan dibatalkan dalam 1 bulan terakhir. Acara seni yang tertunda itu kebanyakan meliputi di bidang film, musik, sastra, seni rupa, tari, teater, pantomim, wayang boneka, bahkan dongeng. Tapi di podcast kali ini kita akan ngebahas tentang seni di bidang tari. Kita nggak sendirian sekarang karena kita udah ditemenin sama mbak-mbak cantik, imut, bahe-bahe noy. Dan dia ini berterkaitan dengan seni bidang tari. Oke, langsung aja. Mbaknya bisa perkenalan diri, monggo. Ladies, tunjukkan pesonamu. Halo guys, aku Eca. Iya, apa nama samaran? Nama samaranku Bunga. Gak apa-apa, nama ini aja, nama asli boleh atau dipanggil Ica. Enggak, nama Eca aja. Eca aja. Iya, Eca aja. Oh, iya, boleh Eca lah aja. boleh gitu. Oke, Mbak Eca ini kegiatan sehari-hari apa, Mbak? Sementara ini rebahan lah. Oh, astaga. Kita semua sementarain, maksudnya selama pandemi ini kan kita semua pasti rebahan. Oh iya juga sih. Iya. Tapi selama pandemi ini saya nggak pernah rebahan di rumah. Enak banget ya Mbak Eca ya. Alhamdulillah. Bisa rebahan di rumah tiap hari. Anjir. Mohon maaf ya kalau misalkan nanti audio kita ada agak tiba-tiba kaget gitu ya. Karena sekarang posisinya lagi ini perang mercon di sebelah. Sumpah ngeselin deh. Oke. Apa namanya? Selain keseharian Mbak Eca yang sekarang lagi cuma rebahan aja di rumah, sebelumnya Mbak Eca ini kegiatannya apa aja? Kuliah. Kuliah. Kerja, bisa jadi. Oh, bisa jadi kerja. Enggak, emang gini. Terus? Kuliah, kerja, apalagi ya? Udah itu aja kayaknya. Masa kerja? Enggak ya, bukan kerja. Hobi yang menghasilkan. Wah, mantap. Insya yang Allah, menghasilkan. Insya Allah hobi yang menghasilkan. Mantap lah. Bisa lah itu dijadi panutan. Emang Mbak Eca hobinya apa, Mbak? Waduh. Hobinya yang kelihatan mata nyanyi. Hobi kan nyanyi di kamar mandi itu semua manusia pasti punya hobi itu. Oh, jelas. Ini terutama cewek ya, bukan cowok. Iya sih, soalnya kan? cowok pasti kalau di kamar mandi apa? Gak ngapa-ngapain. Iya udah mandi iya, gitu aja, kan gitu mandi. aja. Ngapain? Kok ada yang ketawa ya? Oke, kita balik ke pertanyaan yang pertama. Ngomong-ngomong nih, Mbak Eca kan berhubungan erat dengan seni. Kira-kira, kalau boleh tahu nih ya, udah berapa job atau berapa pentas seni yang udah di cancel? Aduh. Selama pandemi ini. Berapa ya? Kira-kira aja deh. Ini gak lebih dari 10 lah yang pasti, insya Allah. Insya Allah gak lebih dari 10. Tapi itu acara gede nggak? Bisa jadi. Kalau dibilang gede ya gak begitu gede.
Kalau dibilang kecil tapi dia alhamdulillah gitu loh. Gimana sih? Ya berarti Ya ya gitulah pokoknya. intinya bersyukur aja lah. Syukur. Yang penting dapat daripada sekarang rebahan aja di rumah. Nah, Nggak ada income. menghasilkan apa? Menghasilkan lemak di perut. Nah, itu. Aduh. Terus selama pandemi ini selain rebahan, apalagi yang Mbak Eca lakuin di rumah? Atau punya pikiran buat nyari kerjaan lain? Enggak. Kalau nyari kerjaan lain enggak. Soalnya kan sekarang sebenarnya aku semester 8. Oh, sekarang semester 8. Jadi pengennya tuh fokus TA. Sebenarnya pengennya fokus TA, cuman karena COVID ini ya udahlah di rumah aja. Masak. Karena aku suka masak. Oh, sekarang hobi masak. Suka masak. Perasaan dulu nggak ada hobi masak deh perasaan. Aku suka masak, tahu. Sejak kapan itu hobi masak? 5 menit yang lalu kayaknya ini. Oh. 5 menit yang lalu bisa jadi hobi. Anjir. Ih, sumpah loh. Enggak serius, aku tuh Awak suka banget. masak. Suka masak. Mungkin awalnya tuh karena dulu kan Karena dulu nggak ada pasangan. Terus Enggak. sekarang ada pasangan jadi hobi masak. enggak ada buat bedanya, belajar. sama aja. Oh, nggak ada bedanya Nggak ya? ada bedanya, Oh, sama kirain. Soalnya kan biasanya kan cewek kan gitu. Kalau misalkan udah punya pasangan, dia otomatis mau perbaiki diri. Enggak, biasa Apa aja. namanya? Ngebuat diri dia itu Lebih lebih baik gitu ya biasanya. gitu. Enggak. Biasanya kan gitu sama manusia. Enggak, biasa aja. Oh, biasa aja ya. Biasa aja. Wah. Kalau pasangannya lapar ya makan. Terus apa namanya? Kenapa itu kok sekarang hobi masak? Karena nggak ada kegiatan sehari-hari ya? Karena Enggak, karena sehari-harinya cuma di di rebahan aja ya? rumah. Enggak kan karena seharian memang di rumah. Terus emang suka masak. Sebenarnya suka masak itu karena kalau misalnya aku pengen jajan ya. Misalnya aku pengen telur gulung. Kan nggak boleh keluar. Oh iya, Harus di rumah betul. aja. Jadi Heeh. bikin. Oh, Terus gitu. yes, pokoknya banyak lah. Begitu ya ternyata COVID-19 Hampir setiap hari sih. hampir setiap hari. Cuman karena sekarang kan keadaan, maksudnya situasi rumah tuh lagi tidak bersahabat. Dia lagi direnovasi. Jadi tidur, bangun di kamar sampai tukangnya pulang, baru keluar mandi, buka puasa, ke kamar lagi. Gitu terus setiap hari sampai sahur. Enak banget ya anjir. Gak enak lah, bosen. Ya tapi kalau misalkan 2-3 hari gitu sih nggak apa-apa, aku suka aku. Ini udah hampir seminggu. Hampir seminggu. Sakit banget itu Taulah badan rasanya. sumpah. Seharian tidur, bangun mandi, terus buka puasa. Iya gitu doang, gak pernah lihat TV. Oh, kamu punya TV ya? Punya, tapi TV-nya yang lihat kita. Oh, Gitu, gimana tuh? zaman sekarang mah gitu. TV udah nggak ada gunanya. Sekarang kan udah ada HP, smartphone. TV tuh kalah sama itulah pokoknya. Ya paham lah, itu nggak usah disebut itu. Iya, nggak usah disebut ya. Oke, kita balik ke pertanyaan selanjutnya. Kalau COVID-19 ini nggak selesai-selesai, Mbak Eca masih mau nari nggak? Maksudnya Mbak Eca masih mau bertahan dengan semua keadaan ini dan mempertahankan fashion kamu? Masih lah. Gini. Maksudnya kan masih selama pandemi ini toh. Setelah pandemi ini, iya, masih Ya, lah. tadi kan pertanyaan kan kalau misalkan ini nggak selesai-selesai, Kalau nggak selesai ya masih lah, masih mempertahankan. masih. Kenapa itu? Ya kan karena misalnya kalau nari kan nggak harus di depan orang banyak gitu kan, nggak harus dilihat orang. Ini menurutku. Jadi misalnya kalau aku di kamar misalnya, terus di depan kaca gitu nari, bisa. Terus nyanyi kan nggak harus didengerin orang banyak di kamar mandi, gitu. Maksudnya ya nggak mau karena pandemi ini terus akhirnya meninggalkan kegiatan yang Iya. biasanya udah dilakuin gitu ya. Betul. Jadi masih setia dia. Ya kan aku memang orangnya setia. Wah. Asik. Jadi keinget sama episode yang kemarin tuh yang ngebahas masalah setia sama selingkuh. Dor.
Terus kalau untuk latihan gimana itu? Latihannya juga ini di rumah atau ketemuan sama teman-teman? Karena kan sebelumnya kan kalau latihan kan Mbak Eca kan biasanya kan sama temen tuh. Mm-mm. Terus sekarang gimana itu? Kalau latihan ya Latihan online. sendiri, latihannya sendiri. Soalnya kalau misalnya mau kumpul sama temen, nggak bisa. Teman-teman juga udah pada pulang kampung. Oh, pada pulang kampung semua. Karena kampusku tuh STKW teman-teman. Aku belum ngasih tahu ya. Oh iya nggak apa-apa, Kampusku tuh dikasih tahu STKW. aja, dipromosiin aja nggak apa-apa Tapi sekalian. kalian, aku nggak ngajak kalian buat masuk situ juga sih. Jadi di STKW itu biasanya malah yang dari Surabaya tuh sedikit. Justru malah orang dari luar semua ya. Malah orang dari luar. Wah, Yang rek paling Surabaya banyak iki tuh piye iki? paling banyak tuh Banyuwangi. Oh, yang apa namanya punya Daerah. kultur apa namanya kultur apa? Ya itulah pokoknya kan susah kan Iya, lidah Anda susah berbicara. Ya emang gini lah kalau lidah orang Jawa ya, mau ngomong bahasa Indonesia itu susah banget. Itu. Jadi kemarin begitu ada berita kampusnya kan otomatis diliburkan. Itu otomatis mereka langsung pulang semua sebelum ada ini ya berita dilarang mudik. Oh, sebelum itu ya. Berarti sebelum jadi ada mereka berita udah itu pulang. udah pulang kampung Udah semua. pulang duluan. Jadi di sini sekarang kalau misalnya mau latihan, mau main sama teman-teman kampus ya udah nggak ada. Adapun paling nggak yang di Sidoarjo di Surabaya itu pun kan nggak ada yang nggak boleh keluar rumah. Ya udah latihannya ya sendiri. Latihan sendiri depan cermin. Latihan sendiri. Kalau aku karena kegiatanku sebenarnya seharusnya ini TA ya. Jadi seharusnya aku cari ini. Bukan seharusnya sih. Karena kemarin aku TA kan TA-nya aku karya insya Allah. Oh, mau ngambil karya. Iya. Jadi kalau karya itu ada tahap 1, 2, 3. Tahap 1 kemarin sudah jalan, alhamdulillah. Tapi online, lihat video. Terus dapat revisi kan. Nah, revisi itu kan harusnya memang harus, kalau revisi kan di mana-mana ya memang harus dibenerin ya. Terus tahap 2 itu besok sebenarnya bulan Mei, tapi diundur bulan Juni. Tapi Harusnya bulan ini ya. Harusnya bulan ini. Diundur Juni. Diundur Juni, tapi kayaknya tuh nggak tahu deh gimana kelanjutannya. Soalnya tahap yang bulan Juni itu harus udah pakai musik. Jadi kan susah. Jadi sementara ini latihannya aku ya membenahi revisi-revisian kemarin lah. Latihannya sendiri. Kuliah berat nggak sih? Nggak ini loh. Kan maksudnya aku kan nggak pernah kuliah. Nggak cuma pengen tahu aja. Kuliah itu berat nggak sih? Ya syukur-syukur kalau misalkan yang ngedengerin ini yang lagi udah lulus karena mau kuliah. Tergantung sih, tergantung pribadinya. Kalau apa ya bahasa Indonesianya ya. Kalau dia semangat, kalau nggak bisa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa aja nggak apa-apa. Ini maaf ya, aku tuh sebenarnya gagap guys. Iya, nggak apa-apa pakai bahasa Jawa aja nggak apa-apa. Nanti biar editornya yang ngasih translator. Iya, ini menyusahkan editornya. Iya nggak apa-apa, itu biar dia kerja soalnya, biar dia kerja. Jadi tergantung pribadinya. Sama kayak sekolah. Kalau males ya udah males. Kalau ini kalau males, terus ngeliat temen, misalnya kayak saingan gitu ya. Terus akhirnya diri sendiri nih, aku harus bisa lebih dari dia. Itu kan otomatis ada kan di setiap diri orang. Motivasi ya, motivasi dari teman. Dari males itu terus ngeliat temen, dia kayaknya akhirnya dipandang sebelah mata, nggak ditemen, terus akhirnya nggak punya temen, akhirnya dia tuh pengen kayak aku bisa lebih dari dia gitu, mau buktikan gitu loh. Dari males, jadi nggak semua orang males itu bakal ya udah gitu-gitu aja, enggak. Kalau mau ya bisa, kalau enggak ya udah bakal gitu terus sampai lulus. Kalau lulus kan males. Ya benar juga kan? sih. Emang pemikirannya orang yang udah kuliah sama yang nggak pernah kuliah beda enggak banget. Sih sama aja, ini mumpung cair aja sebenarnya. Oh, mumpung cair aja. Otaknya mumpung cair katanya. Tadi tuh aku
kan aku tanya ini jadi apa enggak, soalnya aku tuh udah lama nggak ngomong sama orang kan, takutnya lupa caranya berkomunikasi. Asik. Astaga. Segitunya. Emang berapa lama sih di rumah sebelumnya itu? Dari awal mulai apa namanya PSBB ini? Lebih sebulan kayaknya, hampir Lebih dari sebulan. Itu nggak sebulan pernah lebih. kontak sama orang lain, maksudnya teman. Ya pernah, cuman kan lewat WA, sedangkan aku kalau buka HP tuh males, maksudnya ngomong ya sama orang. Biasanya kalau aku sama temanku, aku sama kamu biasanya. Itu chattingan kan, kalau teman kan biasanya lancar gitu chattingannya. Enggak, selama ini kamu balasnya lama kok. Iya, maksudnya biasanya orang-orang. Oh. Guys, emosi deh gue. Aku tuh nggak suka ngomong lewat HP tuh, aku nggak suka. Sukanya langsung ya? Jadi suka ketemu langsung, ngomong langsung gitu. Ini termasuk kode ini. Ini termasuk kode. Enggak. Nanti kalau misalkan ada yang mau serius, ya bisa langsung datang ke sini lah. Bisa hubungi nomor. Nomor di bawah ini. Enggak serius, aku nggak suka ngomong, maksudnya By telepon gitu. Maksudnya ngomong-ngomong online. ngomong online nggak suka. Kalau biasanya kan pasti ada grup, terus di grup itu kan pasti bahas sesuatu kan, aku nggak suka. Bukan nggak suka, maksudnya bingung. Lebih suka Lebih ngomong suka ngomong langsung langsung gitu ya, loh. lebih suka interaksi secara langsung. Makanya aku kalau misalnya aku mau ngomong, aku mau janjian A sama si A misalnya, besok jadi ngomongnya besok ketemu sama si A gitu. Nah, Soalnya kalau lihat ya nggak enak, nggak tahu, nggak suka aja. berarti mungkin ada hubungannya kamu ini sering sendirian. Enggak juga. Jadi kamu butuh teman untuk ngobrol secara langsung. Wow, aku butuh teman untuk main sementara. Teman hidup. Iya, mungkin yang dengerin ini kan nggak ada wajahnya ya. Jadi mungkin dari suara kalian jangan tertipu guys, please. Suaraku sebenarnya nggak gini, apalagi wajahnya. Enggak. Ngapain? Terus ini untuk pertanyaan terakhir karena kita dibatasin waktu soalnya. Jahat ya editornya. Iya. Editornya nanti marah kalau misalkan kita rekaman lama-lama. Pasti bakal banyak yang di-cut. Oh jelas. Tadi ngerti sendiri kan Iya. ada suara apa? Dor. Oke, balik lagi ke pertanyaan yang terakhir Mbak Echa. Ada nggak saran buat mereka-mereka yang di luar sana yang juga terkena dampak dari COVID-19? Wow. Pertanyaannya. Apa ya sarannya? Ya jangan patah semangat pertama. Ya jangan patah semangat. Kalian di rumah aja tuh bukan apa ya? Tapi kan pemerintah kan nyuruhnya kan di rumah aja. Makanya kalau hashtag di rumah aja kan. Jadi Jadi hashtag di rumah aja tuh nggak akan. Ya udah wong tetot. Ya, kan karena adanya hashtag di rumah aja tuh nggak, gimana ya? Kita bukan karena di rumah aja, kita bukan berarti kita tuh harus berhenti. Maksudnya nggak ngejalanin kegiatan yang biasanya kita jalanin. Misalnya kayak aku kan kuliahnya nari, karena jurusan seni. jurusan tari lah. Ya. Karena ada pandemi ini kan nggak boleh kumpul sama orang banyak. Yang paling penting kan harus di rumah aja. Itu nggak harus. Jadi kita nggak berhenti di situ, bisa jadi kan. Jadi banyak teman-teman dari seniman tuh sekarang lagi bikin kayak workshop Online. di YouTube. Iya, aku pernah dengar itu. Nah, Aku pernah dengar. gitu. Jadi di apa ya namanya, aku lupa. Jadi tetap bisa nari lewat, kalau yang di YouTube ya, maksudnya kalau teman-teman seniman lainnya kan bisa workshop. Aku Bisa kemarin seminar. sempat dengar berita kalau misalkan dari yang ngurusin seni itu, soalnya aku kan nggak terlalu ngerti seni. Cuma aku kemarin sempat baca ada ada akun mereka bikin channel buat penggiat seni yang lain. Iya, apa ya namanya? Jadi mereka itu diarahin ke sana buat menyalurkan hobi mereka, Iya, menyalurkan passion mereka gitu. Kayak
Kemarin hari tari. Jadi ya kemarin tuh sempat aku mau bahas itu sih sebenarnya kemarin Nah, tuh. tanggal 29 April kemarin tuh Hari Tari Dunia. Biasanya nih seniman-seniman tari, nggak tahu ya. Biasanya seniman-seniman itu datang ke Solo, ke Jogja. Soalnya di sana tuh ada kayak 24 jam menari, 24 jam menari gitu kan. Iya, jadi kayak per kelompok gitu tampilnya. Oh. Gantian 24 jam. Nah, karena kita harus di rumah aja. Jadi kemarin tuh ada kayak kita bikin video akhirnya. Yang biasanya nari tuh kita bikin video, terus diupload di sosial medianya masing-masing. Itu karena ya bebas ya. Jadi ada yang individu, ada yang dari sanggar, ada yang kelompok gitu. Jadi tetap bisa ngejalanin Hari Tari Dunia itu di rumah aja. Jadi bisa tetap nari. Kan maksudnya sosial media tuh nggak melulu untuk dilakuin nggak untuk untuk yang berita-berita macam gitu. berita-berita terus untuk ngebully orang nggak kan. Jadi bisa untuk Dimanfaatin tuh hal yang positif. ini jadi karena di rumah aja, karena ada hashtag di rumah aja, mungkin sosial media sekarang berguna deh. Supaya Betul. maksudnya berguna jadi lebih positif. Lebih Semoga ya. menambah nilai positif. Soalnya kan kebanyakan sosial media kan sekarang kan digunakan untuk sesuatu hal yang mengandung unsur negatif, menghujat, gitu. membuli. Bahkan Bahkan ya yang kemarin kan? sampai apa berita yang terkenal itu siapa tuh namanya Rimar. Yang dia dari artis TikTok tuh dia sampai dibully. Aduh, sumpah kasihan. Pokoknya banyak deh sosial media akhirnya jadi berguna. Mantap ya. Jadi pertanyaannya apa ya? Masuk nggak sih? Bener ya? Ya udahlah. Masuk sih nggak apa-apa. Jadi kesimpulan dari perbincangan kita kali ini, COVID-19 emang memberikan dampak buruk bagi sebagian orang. Namun di sisi lain, pandemi COVID-19 juga mengingatkan kita untuk selalu menerapkan hidup sehat. Mulai dari cuci tangan, cuci kaki setiap hari, gunain masker kalau untuk beraktivitas di luar, apalagi untuk para pekerja lapangan kayak tukang di luar. Terus buruh antar, driver, ojek, Ini ojol. JN pengiriman barang Iya, ya, pengiriman ekspedisi. barang, ekspedisi itu mereka tuh salah satu bagian bagian mereka tuh nggak termasuk ke bagian yang diliburkan oleh pemerintah yang PSBB ini. Betul. Nah, mereka ini otomatis ya masih tetap kerja gitu loh. Apalagi tim tenaga kesehatan. Iya. Tuh. Itu yang perlu diiniin sama kita semua. Nah, untuk para untuk mereka, halo. Nah, untuk mereka itu, mereka perlu menjaga kesehatan masing-masing. Ya, mulai dari tadi itu yang aku bilang, yang mulai pakai masker, terus kemana-mana kalau habis berinteraksi dengan orang itu harus cuci tangan. Kemana-mana sangu hand sanitizer. Nggak mulu hand sanitizer sih, soalnya hand maksudnya sanitizer kan makin lama kan makin nggak berguna. Justru malah kuman itu makin gede, makin penggunaan hand sanitizer itu maksimal 5 kali. Nah, betul, lebih dari itu cuci tangan guys, lebih baik. Aku kalau mau ngomong pakai bahasa Indonesia tuh susah banget loh, Mbak. Iya. Jadi aku tadi sempat suka terbata-bata. Iya, sama. Oh alah, cuk. Maka dari itu, ayolah kita biasakan hidup sehat dan bersih. Oke, cukup untuk perbincangan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga paham ya sama apa yang aku sampaikan, guys. Ya mungkin nanti sedikit ada banyak yang nggak bisa kalian pahamin gitu. Ya, bisa langsung tanya ke aku. Bisa boleh tanya langsung di kolom komentar. Ke aku, atau bisa langsung telepon ke aku, boleh. Tuh. Enggak bercanda. Nanti
Nanti kita kasih nomornya kok di bawah. Oh ya boleh. Iya boleh. Bagus tuh. Boleh ke mungkin mau tanya ya kan? Ya sosial media boleh lewat ini. IG enggak apa ini namanya? Ya, CP-nya for April boleh. Nanti buat kalian yang mau emang pengen punya kontaknya Mbak Eca ini, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah, atau kalian bisa langsung DM ke IG kita. Nanti kita kasih kok kalem slow. Kita berbagi bersama demi kebaikan kita. Mantap. Media pemersatu bangsa. Asik. Amin YouTube. ya Allah. Amin. Dan untuk kalian yang belum nge-follow kita, jangan lupa kalian follow akun Spotify kita dan juga Instagram kita. Dan untuk linknya kita taruh di bawah ya. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel kita, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, cukup untuk perbincangan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat menghibur kalian dan dapat mengisi waktu kosong kalian di tengah-tengah penerapan PSBB. Iya. Semoga kita diberi kesehatan, dapat berkumpul dengan keluarga. Amin. Amin ya Allah. Buat kalian yang belum subscribe channel kita, tolong segera subscribe. Subscribe dong guys. Karena subscribe itu gratis. Selain gratis, kalian juga otomatis ngebantu kita supaya kita lebih berkembang lagi. Semangat dong Supaya pastinya. kita lebih bersemangat. Biasanya buat gitu bikin kalau podcast kalau lagi. subscribe-nya banyak, terus semangat Iya, gitu gitu kan. loh. Jadi gini loh. Kalau misalkan kita lihat ada yang komen di YouTube itu kita itu seneng. Oh ternyata ada yang lihat kita, ada yang mantengin kita, alhamdulillah. Meskipun Ada yang itu cuma dengerin, bukan mantengin, dengerin. kita. Itu kita seneng banget loh guys. sumpah. Alhamdulillah ya. Jadi jangan lupa ya dukung kita ya, semua yang kayak tadi. Terus untuk sosial media kita taruh di bawah link ya. Oke, see you. Bye. Bye. Siang menit itu. Ya Allah, Rek, aku ngomong aku belibet gak karu-karuan.